KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Politik yang dipenuhi dengan korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakpedulian terhadap kepentingan rakyat telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Ketika para pejabat dan politisi terlibat dalam praktik korupsi, mereka bukan hanya mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat, tetapi juga merusak fondasi negara. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sosial dan infrastruktur justru dibelokkan untuk kepentingan pribadi, memperburuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemajuan yang seharusnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah memperburuk keadaan. Hukum yang seharusnya menjadi penjamin keadilan justru terlihat tidak mampu menindak dengan tegas mereka yang berkuasa. Ketika hukum diterapkan secara selektif, melindungi orang-orang dengan kekuasaan dan menghukum mereka yang tidak memiliki kekuatan, rasa keadilan di masyarakat semakin terkikis. Publik mulai merasakan bahwa hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak mampu melindungi diri, sementara yang memiliki kedudukan tinggi bebas dari konsekuensi. Lebih dari itu, politik yang tidak mementingkan rakyat adalah masalah besar lainnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali lebih berpihak kepada segelintir orang dengan kekuasaan, sementara kebutuhan dan suara rakyat diabaikan. Ketika pemimpin-pemimpin lebih memikirkan stabilitas politik atau keuntungan pribadi daripada memperjuangkan kesejahteraan rakyat, masyarakat merasa terabaikan. Demokrasi yang sejati bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi tentang memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil. Solusinya dimulai dari perbaikan sistem hukum. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Ini berarti siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat dan politisi, harus menghadapi konsekuensi tanpa perlakuan istimewa. Penegakan hukum juga harus transparan sehingga masyarakat bisa melihat bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Untuk itu, diperlakukan lembaga peradilan yang benar-benar independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pihak tertentu. Pemimpin dan politisi juga perlu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Mereka harus lebih banyak mendengar aspirasi rakyat, baik melalui musyawarah, survei, atau forum diskusi. Kebijakan yang diambil harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Ini membutuhkan komitmen dari para pemimpin untuk benar-benar bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya demi keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiap poinnya, tiap sila-silanya itu yang mestinya kita harus ketahui dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di era-era sebelumnya, di tahun sebelumnya tentu ada yang istilahnya pengamalan nilai Pancasila ya. Setiap nilainya seperti pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, keadilan sosial dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai umum yang harus kita terapkan bersama, terutama sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya menganggap Pancasila ini sebuah landasan negara yang tentunya warga negara Indonesia wajib setiap gerak-geriknya berlandaskan Pancasila, karena tadi Pancasila sendiri itu mengandung kemanusiaan, keadilan, dan lain-lain. Jadi gitu. Menurut saya sangat penting karena tadi ya sudah berkali-kali disinggung, Pancasila itu mengandung keadilan, kemanusiaan. Jadi ketika Pancasila ini tidak dipakai dalam etika untuk berpolitik di negara ini, pasti akan timbul kekacauan. Ya buktinya sekarang banyak ya, di era sekarang Pancasila ini udah jadi kayak panjangan aja gitu. Orang untuk berpolitik, menjalankan pemerintahan itu nggak banyak, malah kayak nggak ada Pancasilanya sama sekali. Kalau bukan Pancasila, nilai apa lagi? Jadi harus Pancasila ya, terutama di politik, di kinerja pemerintahan, berpolitik, entah jadi segi etik tadi ya, soal etik. Itu nilai-nilai Pancasila sangat relevan, bahkan harus, karena itu dasarnya emang. Jadi kalau kita
negara bangsa Indonesia ideologinya itu Pancasila, punya Pancasila di sini. Dan hanya itu yang kita punya dalam artian untuk menerapkan seluruh penyelenggaraan negara. Kalau menurut saya ya penting sih, karena kan memang Pancasila itu udah final ya dari pendahulu kita gitu ya. Segala sesuatunya udah mencakup, karena kita kan negara Indonesia kan bukan satu agama aja gitu kan. Nah, Pancasila itu mencakup semuanya gitu. Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Termasuk ketika politik itu sendiri ya. Ya. Saya melihat hasil pilkada ya, menurunnya itu partisipasi yang pemilih pemula gitu. Kalau kemarin kan pemilu partisipasi pemilih pemula itu cukup banyak. Nah, entah kenapa itu pas pilkada justru menurun gitu. Menurut saya kacau sih buat sekelas pejabat yang harusnya memimpin satu daerah, satu komunitas masyarakat yang harusnya punya pemikiran yang tinggi gitu. Terus juga dari sistemnya yang kemarin Pilpres juga menurut saya sangat melanggar kode etik. Melanggar hukum enggak tentunya, tapi melanggar etik sangat. Jadi menurut saya kondisi politik di negeri ini sekarang sedang nggak baik-baik saja. Harapannya teruslah evaluasi ya. Sebagai warga masyarakat bisa menjalankan amanah lah gitu, amanah sebaik-baiknya gitu. Karena memang yang lebih ini kan masyarakat ya. Jadi justru pejabat itu wakil dari kita gitu. Jadi sudah seyogianya bahwa masyarakat pejabat itu melayani, bisa Mendengarkan masyarakat. ya keluh kesahnya terus apa, dan bisa mesejahterakan lah intinya gitu. Tapi ya bener kata tadi, kalau yang paling penting pejabat itu yaitu dengerin aspirasi rakyat, karena itu termasuk tugas mereka. Etika politik berdasarkan Pancasila idealnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan politik Indonesia. Namun, tantangannya dalam pelaksanaannya masih besar, terutama karena lemahnya integritas perilaku politik dan politik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari semua pihak untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik melalui pendidikan, penegak hukum, dan peran aktif masyarakat.